Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di Kebaktian Doa ICLA Online. Tidak terasa kita sudah tiba di akhir bulan Oktober dan dalam waktu singkat kita akan masuk ke tahun 2025. Mari kita mengambil waktu sejenak dan melihat ke belakang bagaimana Tuhan telah berkarya dalam hidup kita. Dan kita percaya Tuhan pun sekarang sedang berkarya dan akan berkarya selama hidup kita. Mari kita mengambil doa teduh dan kita merenungkan kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Nats panggilan beribadah malam hari ini diambil dari Mazmur 28 ayat ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita teruskan ibadah kita malam hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Dalam
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu kekuatan Injil. Nas Alkitab yang akan kita baca terambil dari surat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, Nats yang baru saja kita baca tadi merupakan bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus sebenarnya belum pernah ke Roma dan Paulus belum pernah bertemu muka dengan jemaat yang ada di sana. Oleh sebab itu ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Roma, pertama-tama Paulus memperkenalkan siapa dirinya kepada mereka. Di dalam pasal 1 ayat 1 Paulus mengatakan, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di kota Roma siapa dirinya. Dia katakan bahwa aku adalah hamba Kristus Yesus. Hamba di sini artinya adalah budak. Dia sudah dibeli dan dia menjadi milik Kristus Yesus. Dia tidak punya hak terhadap dirinya sendiri, tetapi dia 100% milik Tuhan, milik Kristus Yesus, dan dia menjadi hamba dari Kristus Yesus. Kemudian di sini dikatakan juga dia dipanggil untuk menjadi rasul. Apa itu rasul? Yaitu utusan. Dia menjadi utusan dari Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Allah. Jadi Paulus memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang ada di Roma bahwa dia adalah hamba dari Kristus Yesus. Dia juga adalah utusan yang diutus oleh Kristus Yesus khusus untuk memberitakan Injil Allah. Selain dia memperkenalkan dirinya, Paulus juga membagikan tentang kerinduannya. Apa yang dikatakan oleh Paulus, dia katakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi di sini Rasul Paulus memberitahukan tentang kerinduan hatinya untuk pergi ke Roma, bukan untuk berlibur, tetapi untuk mengabarkan Injil kepada mereka di sana. Kenapa? Karena Paulus merasa berhutang baik kepada orang Yunani maupun orang bukan Yunani, baik kepada mereka yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Paulus ingin supaya setiap orang boleh mendengar Injil, yaitu kabar baik. Kita tahu bahwa selama ini Paulus sudah mengabarkan Injil, bukan? Dan dia walaupun mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali penderitaan, tapi Paulus tidak pernah stop. Paulus tidak pernah putus asa. Paulus tidak pernah kecewa di dalam mengabarkan Injil. Dia tetap setia, tetap bersemangat. Apa yang menyebabkan Paulus bisa tetap setia melakukan amanat Tuhan? Sampai dia menyatakan bahwa dia ingin untuk pergi ke Roma untuk juga membagikan kabar baik ini kepada mereka yang ada di sana. Karena yang pertama,
dari nats yang kita baca tadi, Paulus tahu bahwa Injil adalah kabar sukacita dari Allah. Injil dalam bahasa Yunaninya euangelion, artinya kabar baik. Kabar baik yang mendatangkan sukacita yang harus disampaikan kepada semua orang. Kenapa itu disebut kabar sukacita? Kenapa itu merupakan kabar baik? Mari kita menyimak pada malam di mana Tuhan Yesus lahir. Di situ malaikat datang menghampiri gembala. Apa yang dikatakan malaikat kepada mereka? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sekali lagi, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kabar sukacita ini, kabar baik ini berhubungan dengan Kristus Yesus. Kenapa berhubungan dengan Kristus Yesus? Karena Paulus menjelaskan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan dia telah dikuburkan, bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini merupakan kabar baik. Ini merupakan kabar sukacita bagi kita manusia yang berdosa, karena Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mati bagi dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi dia bukan hanya mati, dia dikuburkan, tapi dia juga bangkit. Artinya dia menang atas kuasa dosa, dia menang atas kuasa maut. Oleh sebab itu, dia mampu menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari hukuman dosa, dan dia bisa menjadi juru selamat kita. Bukankah ini merupakan satu kabar baik, kabar yang mendatangkan sukacita dan pengharapan bagi kita manusia yang berdosa? Paulus tahu bahwa Injil merupakan kabar sukacita dari Allah untuk semua orang, karena kita semua orang adalah manusia berdosa. Itulah sebabnya Paulus tetap semangat dan setia di dalam mengabarkan Injil. Yang kedua, Paulus tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang dahsyat, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat bertahan ketika menghadapi kuasa atau kekuatan Allah tersebut. Sekeras apapun orang itu, sejahat apapun orang itu, Injil yang merupakan kekuatan Allah bisa menghancurkan, bisa melembutkan, dan bisa memenangkan mereka. Kata kekuatan dalam bahasa Yunaninya dunamis, ya, itu sama akar katanya dengan dinamit. Kita tahu dinamit adalah bahan peledak. Kalau itu dipasang, dan itu bisa menghancurkan gedung yang besar sekalipun. Itulah kuasa Allah. Kuasa Allah yang dahsyat yang ada di dalam Injil Tuhan. Nah, kuasa Allah ini, kekuatan Allah ini dialami oleh Paulus sendiri, ya. Paulus sendiri dulu adalah seorang yang menganiaya Tuhan, seorang yang keras menentang orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Kita tahu di dalam Kisah 9 dikatakan Paulus itu, ya, berkobar-kobar hatinya, ya, untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Itulah semangat Paulus sebelum dia percaya Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Berkobar-kobar hatinya untuk apa? Mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Tetapi dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Perhatikan, cahaya memancar dari langit, dari Tuhan, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Disitulah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia di situ bertobat. Dan dia menjadi
seorang murid Tuhan, bahkan seorang hamba Tuhan, seorang utusan Tuhan, seorang yang tadinya menentang Tuhan, sekarang percaya dan mengabdi kepada Tuhan. Kenapa dia bisa berubah? Karena kuasa Allah, kekuatan Allah yang sudah mengubah dia. Paulus sendiri dia mengalami hal itu. Itulah sebabnya dia punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang bisa mengubah hati dan hidup seseorang, siapapun mereka. Dan yang ketiga, Paulus percaya bahwa Injil adalah keselamatan dari Allah. Keselamatan, keselamatan dari Allah bagi setiap orang yang percaya. Kenapa Injil adalah keselamatan dari Allah? Karena tadi, ya, Injil itu mengandung berita tentang Tuhan Yesus yang mati dan Tuhan Yesus yang bangkit. Oleh sebab itu, ketika kita percaya kepada Injil yang disampaikan, maka kita akan diselamatkan. Ya, jadi keselamatan daripada Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Injil, yaitu kepada kematian Tuhan Yesus bagi dosa-dosa kita dan kebangkitan Tuhan Yesus yang menang atas dosa dan maut. Dan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit. Dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Jadi ketika kita mengabarkan Injil tentang kematian Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan orang itu mau percaya, maka orang itu akan diselamatkan. Seperti Roma 10 ayat 9 katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut, tapi juga percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia akan diselamatkan. Jadi Injil adalah keselamatan yang datang daripada Allah bagi manusia yang berdosa dan bagi manusia berdosa yang mau percaya kepadanya. Dan yang keempat, Injil adalah kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang membenarkan orang berdosa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ada dua kata kerja di sini, dibenarkan dan diselamatkan. Ya, bagaimana seorang dapat diselamatkan? Yaitu ketika dia percaya, beriman. Bagaimana seorang bisa dibenarkan? Yaitu ketika dia percaya atau beriman. Itulah yang dimaksud yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bertolak yaitu diawali dengan iman, ya. Sehingga dia percaya, diawali dengan iman untuk percaya, lalu orang itu diselamatkan, ya. Dengan percaya itu juga maka dia itu dibenarkan. Jadi ini adalah berkat dari setiap orang yang percaya kepada Injil, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya artinya beriman, dan dia akan diselamatkan, kemudian dia juga akan dibenarkan. Dari iman yang pertama membawa dia kepada keselamatan, lalu dilanjutkan dengan imannya yang terus-menerus kepada Tuhan Yesus, dia menjadi seorang yang dibenarkan. Itu artinya yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Orang yang beriman atau percaya, dia diselamatkan, lalu dia juga beriman dan percaya dia dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara, kalau kita tahu tentang Injil, sudahkah kita mengabarkan Injil?
setelah kita menjadi orang Kristen sekian lama, berapa kali kita sudah mengabarkan Injil dan berapa banyak orang yang sudah kita injili, yang mendengar Injil melalui kita. Coba kita renungkan. Kita ingat, kita bisa sebutkan siapa-siapa saja yang sudah kita injili, yang bisa percaya kepada Tuhan karena kita mengabarkan Injil kepadanya. Mungkin banyak di antara kita yang sulit sekali menyebutkan berapa banyak orang yang sudah kita injili karena jarang. Bahkan mungkin ada orang yang merasa selama ini saya belum pernah mengabarkan Injil. Atau belum ada seorang pun yang saya injili, yang saya bawa kepada Tuhan. Mengapa? Karena seringkali ada penghalang di dalam diri kita. Penghalang yang pertama timbul dari diri kita sendiri. Ketika kita melihat diri kita merasa tidak mampu. Kita merasa terbatas. Dan kita merasa malu untuk memberitakan Injil. Sehingga kita tidak pernah memberitakan Injil. Karena kita merasa diri kita itu tidak sanggup, tidak mampu. Kita malu. Dan penghalang yang kedua yaitu perasaan takut. Ketika kita melihat orang lain, wah orang itu keras sekali. Bagaimana mungkin dia mau percaya Tuhan? Bagaimana mungkin dia mau mendengar saya? Bagaimana kalau dia marah? Bagaimana kalau dia menganiaya saya? Bagaimana kalau dia benci dan saya dikucilkan? Ketika kita melihat diri kita sendiri, kita merasa tidak mampu dan kita malu dan kita tidak mengabarkan Injil. Ketika kita melihat orang lain, kita menjadi takut, takut dianiaya, takut dikucilkan, takut dihina, takut dilecehkan. Maka kedua hal ini membuat kita tidak mau mengabarkan Injil Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan amanat ini kepada kita, orang percaya untuk mengabarkan Injil. Tapi kita tidak pernah melakukannya karena ada dua penghalang ini. Itulah sebabnya kita harus belajar seperti Rasul Paulus. Bukan melihat diri kita, bukan melihat orang lain yang akan kita injili. Tapi kita harus yakin dan percaya ya pada Injil itu sendiri. Kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, karena Injil itu apa? Injil adalah kabar baik dari Allah untuk manusia yang berdosa. Kita sedang mengabarkan kabar baik, ya, sesuatu yang baik bagi orang itu. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut untuk mengabarkan Injil, ya. Karena kabar baik ini adalah untuk semua manusia. Kita semua membutuhkannya. Dan yang kedua, kita harus punya keyakinan sama seperti Paulus bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup bekerja di dalam setiap orang. Orang sekeras apapun, sejahat apapun bisa diubahkan oleh kekuatan Allah ketika dia mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita tidak usah takut karena yang mengubah orang bukan kekuatan kita, bukan kepandaian kita berbicara, tapi merupakan kekuatan Allah yang bekerja ketika kita menyampaikan Injil itu kepada orang tersebut. Dan yang ketiga, Injil merupakan keselamatan dari Allah. Kita mengabarkan Injil ya supaya orang itu percaya. Dan kalau orang itu percaya, dia diselamatkan. Bukankah itu sesuatu hal yang baik? Sesuatu yang mendatangkan sukacita. Sesuatu yang memberikan kekuatan dan kemenangan di dalam kehidupan kita karena kita bisa menang atas dosa. Kita diselamatkan. Kita menjadi anak Tuhan, menjadi umat Tuhan. Itulah sebabnya kita harus mengabarkan Injil. Tidak usah takut karena Injil merupakan keselamatan dari Allah bagi setiap orang yang percaya dan Injil merupakan kebenaran Allah yang membenarkan orang percaya. Kita bukan hanya diselamatkan, tapi kita dibenarkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita orang yang dibenarkan karena
karya penebusan Tuhan Yesus. Sehingga kita diperdamaikan. Kita bukan menjadi musuh Allah, tapi kita menjadi anak Allah. Kita menjadi umat Allah. Dan kita bisa bersekutu dengan Allah yang kudus, yang mulia itu. Jadi saudara, kalau kita mengerti tentang arti Injil dan kita punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, maka kita tidak lagi akan malu. Kita tidak lagi akan takut untuk mengabarkan Injil. Sama seperti Paulus. Dan dia terus dengan setia mengabarkan Injil dimanapun dia berada. Oleh sebab itu, setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, baiklah kita berdoa dan bertekad. Tuhan, tolong di dalam sisa waktu kehidupan yang Tuhan berikan, biarlah saya boleh dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, supaya banyak orang boleh mengenal Tuhan, percaya Tuhan, dan diselamatkan oleh Tuhan oleh Injil yang kita sampaikan kepada mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kalau kami boleh merenungkan firman Tuhan dan belajar dari Rasul Paulus. Tuhan ampuni kami jikalau selama ini kami merasa malu, kami merasa takut, dan kami tidak pernah melakukan pekabaran Injil kepada orang lain. Tapi malam hari ini kami ingin belajar meneladani Paulus untuk punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena kami tahu bahwa Injil adalah kabar sukacita untuk semua orang. Dan Injil merupakan kekuatan Allah yang bisa mengubah manusia dan menyelamatkan manusia. Injil merupakan keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kami yang seharusnya binasa. Dan Injil juga adalah kebenaran Allah yang akan membenarkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kami boleh diperdamaikan dengan Tuhan sendiri. Tuhan ingatkan kami bahwa Injil itu begitu indah. Injil itu merupakan kabar baik, kabar sukacita yang harus kami sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Khususnya tolong kami untuk bisa bersaksi kepada anggota keluarga kami. Sehingga tidak ada seorang pun dari antara anggota keluarga kami yang binasa karena mereka belum pernah dengar Injil. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Hanya Dekat Allahku.
bersamamu selamanya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita datang pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang bulan Oktober. Kita bersyukur Tuhan telah menyertai kita sepanjang tahun ini dan juga telah memimpin sampai di minggu terakhir di bulan Oktober. Kita juga mau bersyukur saudara atas penyertaan Roh Kudus yang menyertai gerejanya. Saudara, kita baru saja memperingati Hari Reformasi. Dan kita bersyukur saudara karena Tuhan senantiasa memimpin gerejanya berdiri teguh dimanapun umat-umat Kristen berada, saat juga di Amerika ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan juga kita bersyukur saudara atas firman Tuhan yang selalu menjadi pedoman bagi setiap anak-anak Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan terus berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita mau bersyukur atas banyaknya anugerah yang telah Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu atas begitu banyaknya kebaikan telah kami terima. Sepanjang bulan ini ya Tuhan, mungkin ada tantangan kesulitan dalam keluarga, dalam mungkin kesehatan kami, dan ada banyak hal yang mungkin kami alami. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami. Sepanjang bulan ini kami melihat ada kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai kami, dan kami sungguh bersyukur kepadamu. Dan kami juga mau bersyukur ya Tuhan, di mana kami telah memperingati Hari Reformasi. Kami bersyukur karena Roh Kudus telah memimpin gerejanya sampai pada saat ini dapat berdiri teguh memegang pada kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas gereja-gereja yang ada di Amerika ini, gereja-gereja yang ada di dunia. Kami sungguh bersyukur juga atas firman Tuhan yang selalu menjadi pedoman bagi setiap anak-anak-Mu. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan dalam kehidupan kami pun firman Tuhan terus ada dan menegur kami, mengkoreksi kami, sehingga kami terus di dalam jalan kebenaran. Kami sungguh bersyukur atas banyaknya berkat yang telah kami rasakan. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita mau bersyukur saudara, dan juga kita mau berdoa untuk setiap jemaat dapat memiliki keberanian di dalam memberitakan Injil, di dalam komunitas, dalam keluarga. Tentu saudara ada banyak tantangan yang dihadapi. Kita sulit untuk berbicara atau mungkin kita mengalami ada banyak tantangan yang kita hadapi. Kita doakan Tuhan boleh memberikan keberanian agar Tuhan sendiri boleh memampukan kita. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk setiap jemaat untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidupan mereka. Kita memperdoakan dua hal ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kami sebagai anak Tuhan telah menerima kabar Injil. Kami rindu Tuhan untuk kabar Injil ini tidak berhenti di kami, tetapi kami terus memberitakan. Khusus bagi ada dalam komunitas kami, dalam keluarga. Mungkin juga ada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh kehidupan kami pun boleh menjadi berita Injil dan mereka boleh percaya kepada Tuhan melalui kehidupan kami. Kami rindu Tuhan bila jika ada kesempatan Tuhan berikan kebenaran bagi kami sehingga kami dapat memberitakan kebenaran Injil. Dan kami rindu Tuhan dalam kehidupan kami, setiap hari kami dapat menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ketika kami mengalami pergumulan, ada tantangan, ada sesuatu yang harus kami putuskan. Kami berdoa untuk kami mencari Tuhan terlebih dahulu. Dan kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu, berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu untuk tetap setia mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa secara khusus bagi jemaat yang bagi mereka yang lagi bergumul pada saat ini, mengalami sakit penyakit, tantangan di dalam pekerjaan, dan juga mungkin ada relasi, bergumul dalam relasi. Kita doakan Tuhan sering boleh menguatkan, memulihkan bagi kita semua yang mengalami tantangan, kesulitan. Kita juga mau berdoa saudara bagi jemaat yang sudah usia indah, sudah mulai memasuki cuaca, ada perubahan cuaca dan sudah mulai dingin. Doakan agar sungguh Tuhan boleh yang menyertai, memberikan perlindungan dan juga tubuh imun yang kuat. Kita mau berdoa. Kami berdoa Tuhan agar setiap jemaat-Mu, khusus bagi setiap kami yang sedang bergumul pada saat ini,
Kami mengalami tantangan dalam pekerjaan, kami mengalami tantangan di dalam mungkin kesehatan, kami harus terbaring di rumah, dan mungkin menderita dengan sakit penyakit. Tuhan berikan kami kekuatan, pulihkan kami yang sedang mengalami sakit penyakit, berikan kami terus kekuatan yang berasal daripada-Mu dan berharap kepada-Mu saja. Kau berikan kelancaran dalam tantangan yang kami hadapi, dalam pekerjaan kami mungkin, di dalam penyakit. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau sendiri boleh membuka jalan dan kami hanya bisa berharap kepada Tuhan, Engkau yang akan menyediakan apapun yang kami perlukan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sudah usia indah, di dalam masa tua mereka, ya Tuhan, Tuhan sendiri boleh memelihara, Engkau sendiri boleh menyertai dan melindungi di dalam kehidupan tantangan yang mereka hadapi. Tuhan sendiri boleh memberikan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Dan kami berdoa Tuhan di dalam masa pergantian musim ini, kami berdoa agar Tuhan memberikan tubuh imun yang kuat bagi setiap jemaat-Mu yang sudah usia indah. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau dukung berdoa untuk segala persiapan Thanksgiving, saudara, yang akan berlangsung pada akhir bulan November. Doakan saudara untuk setiap acara yang ada, doakan untuk jemaat dapat hadir dalam acara ini, dan juga doakan untuk cuaca agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Doakan terus juga saudara untuk setiap segenap gereja saudara, agar setiap jemaat pun boleh setia di dalam beribadah. Mungkin mereka ada tantangan dalam pekerjaan dan hal-hal lainnya. Kita doakan untuk setiap jemaat boleh gereja, boleh tetap setia dalam beribadah, dalam doa, kebaktian doa, dan juga untuk mengikuti care group, sehingga jemaat Tuhan boleh bertumbuh dalam kerohanian mereka. Kita memperdoakan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk segala persiapan Thanksgiving yang sudah semakin mendekat. Kami berdoa Tuhan agar sungguh seluruh jemaat agar dapat hadir dalam acara ini, dalam Thanksgiving ini. Kami berdoa Tuhan untuk segala persiapan dari panitia yang mempersiapkan, Engkau sering menolong campur tangan, dan kami mau serahkan untuk cuaca dan juga segenap jemaat yang hadir, pembicara yang akan memberikan firman Tuhan boleh sekali lagi menjadi berkat bagi setiap jemaat yang akan hadir dalam ibadah dalam acara Thanksgiving nanti. Kami mau serahkan juga ya Tuhan untuk jemaat dapat setia di dalam beribadah pada hari Minggu, dan juga dalam kebaktian doa, dan juga mengikuti care group. Agar sungguh Tuhan, kami merindukan adanya pertumbuhan yang baik bagi setiap jemaat, dari yang paling muda sampai yang paling senior. Tuhan sendiri boleh menyertai dan memberkati, sehingga gereja-Mu dapat terus bertumbuh untuk semakin menjadi berkat juga bagi komunitas, dan kami dapat memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas waktu ini. Kami dapat berdoa bersama bagi gereja ICLE, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, kita terus mau mendukung berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Doakan untuk para hamba Tuhan yang melayani di dalam segala keterbatasan. Tuhan sendiri boleh mengurapi, ini juga dalam memberkati dalam segala persiapannya. Pada minggu ini doakan untuk saya melayani dan juga untuk penginjil Samuel Tande. Doakan juga saudara untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia dan juga di Amerika, agar dapat terus bertumbuh di tengah mungkin ada setiap pergumulan-pergumulan yang gereja hadapi, mungkin di dalam tantangan kesatuan, mungkin dalam tantangan dalam komunitas, hal-hal lainnya. Kita mau berdoa Tuhan sendiri boleh memberikan pertumbuhan yang baik. Dan juga doakan juga untuk gereja Ho Kim Tong yang berada di Indonesia, di Singapura, dan juga di LA ini dapat terus Tuhan berkati pertumbuhannya. Kita berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk pelayanan pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan urapi dan berkati hamba-Mu yang melayani dalam skala kelemahan, keterbatasannya. Tuhan sendiri boleh menyertai mereka, sehingga sungguh Tuhan, pelayanan firman Tuhan boleh sekali memberkati jemaat dan menguatkan iman setiap jemaat, dan boleh melihat mereka boleh berharap kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan sumber perlindungan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia dan di Amerika, di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi, pergumulan-pergumulan yang dihadapi dalam setiap gereja. Tuhan Engkau tahu dan Engkau hadir. Dan kami mau serahkan ya Tuhan bagi setiap segenap anak-anak Tuhan, agar dapat terus bertumbuh, mereka dapat percaya kepada Tuhan, dan banyak anak-anak Tuhan dapat dimenangkan. Kami mau serahkan untuk gereja-gereja yang ada, hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa untuk election yang
berlangsung kurang lebih 1 minggu yang akan datang ini. Kita terus doakan Tuhan suruh sendiri mulai memberkati negara Amerika, dari presiden dan juga wakil presiden, dan semua kepengurus kementerian nanti yang akan kedepannya akan terpilih. Tuhan sendiri boleh menolong, campur tangan, dan kita sebagai anak Tuhan, saudara, juga perlu berdoa, saudara. Mungkin bagi saudara yang bisa memilih, kita harus memilih dengan bijaksana dan sesuai dengan apa yang mungkin kita rasa kita mau pilih, kita doakan agar itu boleh menjadi yang terbaik dan juga bagi negara ini. Kita juga doakan saudara untuk suasana di Amerika dalam masa-masa ini terus di dalam keadaan yang aman dan damai. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan bagi negara Amerika ke dalam tangan Tuhan, ya Tuhan, di dalam masa-masa pemilihan presiden yang akan datang selama seminggu ke depan ini. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan, berkati negara ini, masa depan negara ini, dalam setiap tantangan pergumulan yang hadapi. Kami berdoa Tuhan, Engkau sering boleh campur tangan. Kami berdoa Tuhan untuk pemilihan presiden dan juga wakil presiden yang akan datang, sehingga semua boleh terjadi dengan baik. Dan kami berdoa untuk kejujuran, agar semuanya boleh berlangsung dengan aman. Dan untuk suasana di Amerika pun boleh berlangsung dengan aman dan damai. Kami mau serahkan untuk seluruh rakyat di Amerika dapat bersatu di dalam masa-masa ini. Kami berdoa Tuhan bagi setiap rakyat Amerika dan juga mungkin ada jemaatmu yang memilih. Kami berdoa agar diberikan hikmat bijaksana di dalam memilih, dan kami mau serahkan juga seluruh pergumulan bagi negara ini. Anak-anak Tuhan juga yang berada di Amerika dapat terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan banyak mereka boleh mengenal Tuhan di negara ini. Kami mau serahkan bagi negara Amerika ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Setelah kita mau berdoa bagi negara Philippines yang dalam beberapa waktu lalu terjadi bencana badai, topan, saudara, yang banjir, kerusakan banyak sekali terjadi, khususnya dari daerah namanya Talisay. Kita doakan agar daerah-daerah sana boleh pulih kembali. Ratusan orang, saudara, meninggal, dan juga banyak puluhan orang itu masih hilang dan masih belum ditemukan. Kita mau berdoa, saudara, bagi keluarga-keluarga yang berduka, agar Tuhan hiburkan. Kita doakan juga untuk petugas-petugas yang masih mencari orang-orang yang hilang. Tuhan sendiri boleh memberikan kekuatan dan menolongnya. Doakan saudara untuk pemerintah dan juga segenap bantuan-bantuan yang diperlukan dapat tersalurkan dengan baik. Doakan juga saudara untuk kekristenan di Philippines, agar dalam masa-masa tidak mudah ini pun mereka dapat melihat kepada Tuhan, kepada sumber kekuatan. Kita mau berdoa bagi negara Philippines. Kami mau berdoa Tuhan bagi negara Filipina di dalam masa-masa tidak mudah, khusus bagi di daerah Talisay yang baru saja terkena bencana. Kami mau berdoa di dalam masa-masa tidak mudah ini, Kau berikan penghiburan dan Kau campur tangan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka, banyak ratusan orang yang mengalami duka cita. Tuhan sertai dalam masa-masa ini, sehingga sungguh ya Tuhan, mereka dapat merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah mungkin adanya kedukaan. Kau sendiri boleh menghibur, menguatkan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi para petugas yang masih mencari orang-orang yang hilang. Tuhan sendiri boleh menolong, memberikan kekuatan sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami berdoa juga untuk para bantuan yang diperlukan di beberapa daerah agar sungguh tersalurkan dengan baik, sehingga mereka tidak kekurangan dan mereka dapat tetap bertahan. Dan kami berdoa untuk kekristenan yang berada di Philippines agar sungguh dapat boleh terus bertumbuh, dan bagi anak Tuhan yang mengalami hal-hal tidak mudah seperti ini dapat mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan terus boleh bersandar kepadamu. Kami mau serahkan bagi negara Philippines ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami dapat bersama-sama berdoa di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah banyaknya tantangan yang kami hadapi, Engkau Tuhan adalah gembala kami yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu menuntun kami jalan ke depan. Kami sungguh bersyukur atas malam hari ini, kami dapat berdoa bersama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita tiba di akhir kebaktian doa malam hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita yang terakhir, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saudara, mari kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Saudara, waktu sudah semakin mendekat, kita sudah akan mau memasuki bulan November. Bagi saudara yang mungkin tidak ada acara, saudara dapat mengikuti saudara dalam acara Thanksgiving ini. Kita dapat bersyukur, mengucap syukur bersama di dalam Thanksgiving pada tahun ini. Dan bagi saudara yang belum mendaftarkan diri, mohon mendaftarkan diri sehingga kita dari panitia dapat mempersiapkan yang terbaik saudara untuk dalam acara ini. Saudara dapat register pada hari Minggu ini setelah diakhiri ibadah. Baik saudara, jaga kesehatan. Sampai ketemu pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.